Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik sekolah Minggu semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak, terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini Bapak. Bapak, biarlah video yang kami sampaikan untuk anak sekolah Minggu kami Bapak dapat mereka cerna dengan baik Bapak. Bapak, hanya ini doa anak-Mu, terpujilah Engkau pada pagi hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, untuk hukum Taurat kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang keempat. Ayo adik-adik, agak panjang tapi harus berusaha untuk menghafalnya. Kita mulai ya. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki maupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hafal ya adik-adik, hukum Taurat yang keempat. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2, mari kita membacanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Diangkat jadi anaknya, aku disayang.
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu HKBP Tembilahan bersama Abang Aldo di sini yang akan membawakan khotbah hari ini. Pagi ini, meski kita ibadah di rumah, kita harus tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai hati dan pikiran kami agar kami tetap tertuju hanya kepada firman-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Mari kita buka Alkitabnya. Adik-adik bisa minta tolong orang tuanya, kakaknya, abangnya untuk membuka ayat tersebut. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, abang akan bacakan, adik-adik mengikutinya di dalam hati ya, di rumah. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Adik-adik sekolah minggu, jadi siapakah manusia? Manusia adalah kita. Siapa kita? Kita adalah salah satu ciptaan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah juga menciptakan yang lain. Seperti yang kita baca tadi, Tuhan Allah menciptakan hewan dan tumbuhan. Tuhan Allah membuat ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Ada yang merayap, ada yang melata. Ada yang besar sekali, ada yang kecil sekali. Dan semua binatang-binatang di dunia. Tuhan Allah juga membuat segala tumbuh-tumbuhan. Contohnya sayur. Ayo, siapa di sini yang senang atau yang suka makan sayur? Sayur itu baik untuk kita makan. Anak sekolah minggu harus rajin-rajin, banyak-banyak makan sayur biar tumbuh sehat dan kuat. Tuhan Allah juga membuat banyak pohon-pohon. Ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon anggur, pohon kelapa, dan banyak pohon-pohon lainnya di dunia ini. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang kecut rasanya. Buah-buahan itu pun bagus untuk tubuh kita. Nah, sekarang coba abang tanya. Jadi, apa bedanya manusia dengan ciptaan Tuhan Allah lainnya?
Apa bedanya manusia dengan hewan dan tumbuhan? Dalam cerita penciptaan, Allah menciptakan semuanya dari yang tidak ada menjadi ada, kecuali cerita penciptaan manusia. Dari yang sudah ada, yaitu dari debu tanah, dan menurut yang sudah ada, yaitu gambar Allah, atau yang disebut dengan Imago Dei. Imago Dei adalah manusia kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan membuat manusia, membuat kita berkuasa atas ciptaan lainnya. Berkuasa bukanlah bertindak sesuka hati manusia, tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk memelihara ciptaan. Allah memakai manusia sebagai teman sekerjanya untuk memelihara dan mengusahakan ciptaan Tuhan. Maksudnya, kalau kita mau makan ayam atau telur ayam, kita harus pelihara ayam. Kalau kita mau bangun rumah dari kayu, kita harus tanam banyak pohon. Manusia tidak diciptakan seorang diri, melainkan ada laki-laki dan ada yang perempuan. Tidak hanya dicipta, tetapi Allah juga memberkati manusia. Manusia diberkati untuk punya anak, punya cucu, makin banyak dan makin banyak di dunia ini. Juga diberkati dengan diberi kuasa atas ciptaan lainnya. Nah, adik-adik, kita telah mendengar tentang cerita penciptaan manusia. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, atau yang disebut dengan Imago Dei. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita diciptakan Allah dengan istimewa, yaitu kita diciptakan berbeda dari hewan dan tumbuhan. Dia menciptakan kita dengan tubuh, sehingga kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Seperti yang abang bilang tadi, harus makan sayur, harus makan buah. Gitu ya adik-adik. Kita juga diciptakan dan diberi pikiran dan akal budi, sehingga kita tahu melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita juga diberi tanggung jawab untuk menjaga ciptaan lainnya. Yang paling penting yang bisa adik-adik lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan di mana kita berada. Apakah adik-adik dapat menyebutkan lingkungan di mana kita berada? Ya, mulai dari pekarangan rumah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan gereja. Jagalah kebersihan rumah dan lingkungan kita. Bagaimana caranya? Contohnya, membuang sampah dengan tidak sembarangan, merupakan tugas kita memelihara ciptaan Tuhan. Kita bisa mulai, adik-adik, dari sejak kecil untuk membiasakan menanam bunga, sayur, buah, ataupun pohon. Untuk menutup khotbah kita hari ini, mari kita kembali berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu dapat menjaga kebersihan di tempat dimanapun kami berada, di sekitar lingkungan kami, di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk dapat selalu memelihara dan mengusahakan ciptaan-Mu yang lainnya. Terima kasih Tuhan, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tugas adik-adik minggu ini dari khotbah tadi adalah apa arti Imago Dei.
Jawab ya adik-adik sekolah minggu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye. Shalom.